Pemprov DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Senin pagi meresmikan pembangunan Refuse Derivative Fuel atau RDF Plan Jakarta di kawasan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pembangunan yang akan dibuat rencananya tempat pengelolaan sampah terbesar di Indonesia ini dapat mengolah 2.500 ton sampah perharinya. Pembangunan RDF Plan Jakarta di atas lahan seluas 7,87 hektar di kawasan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang akan dijadikan pengelolaan sampah terpadu dan terbesar di Indonesia, dengan diresmikan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan prosesi peletakan pondasi batu pertama, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Tempat pengelolaan sampah yang memakan anggaran mencapai 1,28 triliun rupiah ini, dapat mengelola sebanyak 2.500 ton sampah per hari, atau 30% dari sampah yang dihasilkan oleh warga Jakarta. Selain itu, dengan keterbatasan lahan yang ada di Jakarta, rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membuat pengelolaan sampah terpadu di kawasan Kepulauan Seribu, dengan membangun pulau reklamasi yang memanfaatkan lumpur sedimen yang dihasilkan dari pengerukan sungai-sungai yang ada di Jakarta. Saya kan sebelum Desember lah 2024 dan bisa menampung sampah 2.200 ton per hari. Total DKI itu 7.500 sampai 7.900 sampah setiap harinya, dan menghasilkan RDF dari 2.200 ton itu menghasilkan 800 RDF sampah, dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, tadi saya menyampaikan pemikiran yang menginisiasi DKI Jakarta atau Jakarta harus sudah memiliki selain RDF, selain TPS 3R di wilayah perkelurahan atau perkecamatan dalam kapasitas yang lebih besar lagi, dan ke depan untuk 50 tahun ke depan bisa membangun TPA, tempat pembuangan sampah akhir di sekitar Kepulauan Seribu. Konsepnya tentunya tidak sampah saja, tetapi bisa tadi lumpur di 13 sungai. Konsepnya bagaimana, kita lihat aja Singapura, Jepang, yang nanti menjadi pulau. Dan ini saya minta dikaji oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan pencinta lingkungan, bersama dengan akademisi, untuk ke depan bisa dilaksanakan. Sudah tidak ada tempat lagi untuk membuang sampah di daratan. Dengan dibangunnya pengelolaan sampah terpadu yang diselesaikan pengerjaannya Desember tahun 2024 berada ini, maka lebih kurang 30% sampah Jakarta bisa diolah RDF sampah, dan akan mengurangi ketergantungan terhadap TPST dari Bantar Gebang, dijelaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Lebih jelasnya dia menerangkan. Ini kita melakukan groundbreaking untuk pembangunan RDF Jakarta dengan kapasitas olah 2.500. Mohon izin tadi Pak Gubernur menyampaikan 2.200. Ya, saya luruskan di sini. Nanti RDF Jakarta ini akan mengolah sampah 2.500 ton sampah per hari. Asalnya tadi saya sampaikan dalam sambutan saya dari 16 kecamatan yang ada di sekitar lokasi RDF ini. Jadi memang masa pengerjaannya diharapkan tadi disampaikan oleh Pak Gubernur dan laporannya saya di Desember tahun 2024 ini bisa selesai. Ini memang proyek yang cukup singkat dengan nilai proyek sekitar 1,28 triliun. Luasnya berapa nih Pak yang dibangun? Luasnya 7,87 hektar. Ini merupakan tanah tenda milik Pemprov DKI Jakarta, dan alhamdulillah ini bisa kami manfaatkan dan menggunakan untuk pembangunan RDF ini, dan mudah-mudahan sesuai komitmen. Ini akan mengurangi berapa persen sampah yang dari Jakarta ke Bantar Gebang? Kalau kita rata-rata sampah Jakarta 7.500 ton, ini bisa masuk ke sini 25.000 ton. 2.500 maaf, itu maka lebih kurang 30% sampah Jakarta bisa terolah di sini, dan ini mudah-mudahan akan juga mengurangi ketergantungan kita terhadap TPST Bantar Gebang. Dari Jakarta Utara, Yon Fakta Expos TV mengabarkan.